Pada video kali ini, kita akan membahas berbagai macam pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman tentang belanja di Alibaba. Yuk, kita langsung mulai aja. Sebelum nonton, klik tombol subscribe dulu agar lebih afdol. Apakah bisa langsung order tanpa tanya penjualnya terlebih dahulu? Alibaba berbeda dengan e-commerce retail seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Barang-barang di Alibaba tidak semuanya ready stock. Selain itu, spesifikasi barangnya juga bisa diubah sesuai kemauan kita. Misalnya, warna barangnya mau diganti, ukurannya mau diganti, dan sebagainya. Jadi, sebelum membeli barang, sebaiknya kita harus tanya dulu ke penjualnya. Untuk menghubungi penjual, teman-teman bisa klik tombol yang dilingkari hijau. Bagaimana jika tidak bisa bahasa Inggris? Teman-teman tidak usah khawatir kalau tidak bisa bahasa Inggris. Banyak penjual di Alibaba juga bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Grammar atau tata bahasa mereka juga nggak selalu benar kok. Kalau misalnya ada yang tidak kita mengerti, kita bisa pakai Google Translate. Yang penting kita sama-sama paham saja. Berapa minimal pemesanannya? Berapa jumlah minimal pemesanan itu tergantung dari penjualnya. Setiap penjual punya ketentuan yang berbeda-beda. Ada yang minimal pemesanannya 100 piece, ada juga yang minimal pemesanannya 10.000 piece. Jadi, kalau mau tahu berapa minimal pemesanannya, teman-teman bisa langsung tanya aja ke penjualnya. Apakah bisa pesan sampel terlebih dahulu? Nah, biasanya kalau kita mau order dalam jumlah banyak, kita pesan sampel atau contoh dulu. Apakah bisa dapat sampel? Nah, ini tergantung dari kebijakan penjualnya. Tapi, rata-rata penjual di Alibaba bisa kasih sampel dulu. Ada yang ngasih sampelnya gratis, jadi kita tinggal bayar ongkos kirimnya saja. Ada juga yang kalau mau sampel, kita harus bayar sampelnya dan ongkos kirimnya juga. Nah, nanti kalau misalnya kita jadi order dengan jumlah besar, biasanya biaya sampelnya akan dikembalikan. Tapi, ini semua tergantung kebijakan penjualnya ya. Nggak semua penjual sama. Jadi, teman-teman bisa langsung tanya aja penjualnya. Berapa lama waktu pengirimannya? Lama pengiriman itu tergantung dari metode pengiriman yang digunakan. Kalau misalnya lewat udara alias pakai pesawat, biasanya kira-kira 1-2 minggu sudah sampai. Tapi kalau misalnya lewat laut, biasanya kurang lebih 30-40 hari. Berapa ongkos kirimnya? Besarnya ongkos kirim tergantung dari metode pengiriman dan jumlah atau besar barangnya. Kalau misalnya lewat udara, waktu pengirimannya lebih cepat sehingga cepat sampai. Tapi ongkos kirimnya lebih mahal. Untuk pengiriman lewat udara, biasanya perhitungannya itu per kilogram. Sedangkan kalau misalnya lewat laut, ongkos kirimnya lebih murah, tapi waktu pengirimannya lebih lama. Untuk pengiriman lewat laut, biasanya perhitungannya itu per volume barangnya. Apakah barang langsung diantar ke rumah? Ini tergantung dari metode pengiriman yang digunakan. Kalau teman-teman pilih metode pengiriman door to door, itu artinya barang akan diantar langsung sampai ke rumah.
Sedangkan kalau yang lainnya itu tergantung dari kesepakatan dengan jasa pengiriman yang digunakan. Misalnya, ada jasa pengiriman yang mengantar hanya sampai Jakarta saja. Sisanya dari Jakarta ke rumah harus pakai ekspedisi lain lagi. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman langsung tanya saja ke jasa pengirimannya. Bagaimana cara membayarnya? Sebenarnya, untuk masalah metode pembayaran di Alibaba, sudah pernah dibahas di video cara belanja di Alibaba Part 5 yang ini. Teman-teman bisa cek saja videonya untuk informasi lebih lanjut. Pada pembelian barang melalui Alibaba, disarankan untuk menggunakan Alibaba Trade Assurance. Ada dua metode pembayaran yang biasanya digunakan, yaitu yang pertama, kartu debit atau kartu kredit Mastercard atau Visa yang bisa transaksi online. Sedangkan yang kedua yaitu wire transfer atau singkatannya TT. Untuk cara ini, kita tinggal pergi ke teller bank, bilang aja mau transaksi wire transfer atau TT. Untuk nominal kecil, biasanya kita akan pakai kartu debit atau kartu kredit saja. Sedangkan kalau nominal besar, biasanya pakai wire transfer atau TT. Apakah pembayaran bisa COD? Pembayaran di Alibaba tidak bisa COD ya. Pembayarannya bisa lewat berbagai macam metode pembayaran seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Apakah kena pajak? Ya, belanja di Alibaba kena pajak. Apakah bisa membeli bal atau pakaian bekas? Pada dasarnya, barang bekas tidak boleh diimpor. Teman-teman bisa lihat saja di berbagai media massa akan hal ini. Dari sisi kesehatan, pakaian bekas berpotensi menularkan penyakit sehingga tidak aman untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita tidak tahu asal-usul pakaian bekas tersebut dari mana. Apakah semua jenis barang bisa dibeli? Tergantung jenis barangnya. Setiap jenis barang, aturannya berbeda-beda. Ada yang butuh perizinan khusus, ada juga yang tidak. Kalau misalnya butuh perizinan, berarti teman-teman harus punya izin tersebut. Cara ceknya gimana? Cara ceknya tinggal gunakan HS code barang tersebut, kemudian masukkan ke situs intr.insw.go.id. Di situs tersebut nanti akan ada penjelasan tentang barang tersebut. HS code barang bisa teman-teman dapatkan dengan cara bertanya ke penjual. Jadi, seperti itulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.